Penilaian akhir semester ganjil kelas 7 materi bilangan, himpunan, aljabar, dan persamaan percidaksamaan linear satu variabel, kisi-kisi part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7? Kembali pada video pembelajaran matematika. Semangat ya, kita berdoa dulu. Mulai. Selesai. Soal pertama, materi bilangan seekor ikan tadinya ada di posisi 500 meter di bawah permukaan laut. Berarti dari permukaan air ini nih, dia sejauh 500 meter kira-kira di sini. Lalu ikan itu berenang ke arah permukaan, berarti naik sejauh 150 meter. Maka posisinya ada di mana sekarang? Jadi 500 meter itu sama aja min 500 karena di bawah ya, jadi negatif. Karena dia naik berarti ke arah positif, maka min 500 ditambah 150. Jadi min 350 meter. Jadi kalau ke atas dia bertambah, kalau ke bawah dia berkurang. Maka posisi dia ada di 350 meter di bawah permukaan laut. Jika A min 2, B 3, C min 1, maka nilai dari A dikali B dikurang B dikali C. Kita masukkan nilai A-nya dikali B-nya. Berarti min 2, B-nya 3, dikurang B-nya 3 lagi, dikali C-nya min 1. Dahulukan perkalian. Jadi perkalian yang 2 kali 3 dulu nih, yang min 2 kali 3. Lalu 3 dikali min 1. Min 2 dikali 3, min 6. Dikurang 3 dikali min 1, min 3. Maka min 6, ini min ketemu min jadi plus. Min 6 plus 3 sama dengan min 3. Jadi jawabannya yang A. Soal pecahan, kalau ketemu kayak gini kita lihat dulu pilihan gandanya itu diubah kemana. Kalau diubah ke pecahan semua, maka hasil dari 4/1/5 dibagi 1/2 ditambah 1,5 kita ubah ke pecahan biasa dulu. Jadi 4 dikali 5, 20 ditambah 1, 21/5. Dibagi 1/2 tetap, ini nggak usah berubah. Yang 1,5 karena dia setelah koma 1 angka, maka pernya per 10. Angkanya tetap 1 dan 5. Ya, jadi 15/10. Operasi pembagian didahulukan, tinggal dikali silang sebenarnya. 1-nya dikali 2, 5-nya dikali 1. Atau seperti ini. Tetap ditambah 15/10. Lalu kita hasilkan ya, 21 dikali 2, 42, 5 dikali 1, 5, ditambah 15/10. Kalau penjumlahan, pecahannya harus disamakan nih bawahnya nih. Karena dia masih 5, kita samakan jadi 10 ya. Jadinya 84/10 ditambah 15/10, baru boleh dijumlahkan atasnya. Bawahnya tetap nggak usah dijumlah. Jadi 84 ditambah 15, 99/10. Kita kecilkan nih. Oke, karena dia nggak bisa disederhanakan, kita jadi ubah ke pecahan campuran. Maka 99/10 sama dengan 10, jadinya dikali 9 kan, jadi 90, masih sisa 9/10. Hasilnya 9/10.
Materi himpunan, bilangan asli kurang dari 10. Kalau asli mulainya dari angka 1. Oke, karena di bawah 10 berarti sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang A ini nggak usah diubah lagi karena udah ada anggotanya. Yang B, X di mana X lebih dari 4 dan X adalah kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 yang lebih dari 4 tapi dia harus ini nih di bawah 10 ya karena semestanya di bawah 10. Jadi 6 dan 9. Yang C, bilangan genap antara 1 sampai 7. Jadinya, bilangan genap dimulai dari angka 2, karena di bawah 7 berarti sampai 6 aja. 2, 4, 6. Maka C gabungan A sama dengan, kalau gabungan mau dia C dulu atau A dulu, sama aja ya, tinggal digabung angka-angkanya. A-nya kan 1, 2, 4, 7. C-nya tadi 2, 4, 6. Maka C gabungan A, kita tulis semua nih angka-angkanya. 1, 2, karena 2-nya double cukup 1 aja. 4-nya juga cukup 1. 6, lalu 7. Jadi C gabungan A itu sama aja A gabungan C. Sama dengan 1, 2, 4, 6, 7. Lanjut. Materi yang himpunan tapi ini diagram Venn. Ini sebenarnya 2 soal ya. Soal yang pertama, cari anggota yang sama atau irisan dari A irisan C. A irisan C ada di tengah-tengah nih. Jadi kalau di tengah-tengah antara A dan C, B-nya anggap aja nggak ada. Berarti dia anggotanya sama. Jadi A itu punya 2, 3, 6, 7. B punya 1, 3, 7, 8. Berarti yang sama itu 3 dan 7. Jadi A irisan C, 3 dan 7. Jadi kalau lambangnya kayak huruf N itu dia irisan. Jadi cari yang sama anggotanya atau posisinya di tengah-tengah kalau di diagram Venn. Soal selanjutnya kita cari selisihnya. Selisih C dengan A. C dikurang A yaitu cari anggota C. Anggota C kan yang 1, 3, 6, 8. Tapi nggak boleh sama dengan anggota A. Kalau nggak boleh sama, kan yang sama tadi di tengah-tengah kan, berarti cukup yang 3 dan 6. Jadi C dikurang A, 3 dan 6. Ingat ya bedanya. Lalu anggota dari himpunan A, gabungan B, komplement. Jadi kita cari dulu gabungannya. Kalau gabungan A dengan B, berarti semua yang ada di A dan di B ditulis nih. 2, 4, 1, 8, 3, dan 5. Tapi karena dia komplement, berarti selain yang ada di A dan di B. Tapi ada di kotak semua nih. Yang ada di himpunan semesta. Jadi, A-nya kan 1, 2, 4, 8. B-nya 1, 3, 4, 5. Kalau gabungannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 8 dari yang sini nih. Karena dia komplement, maka selain 1, 2, 3, 4, 5, 8. Berarti ada di mana? Yang 6 dan 7. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada, yang di luar yang nggak ada, cukup yang si C-nya aja ya. Jadi A gabungan B komplement adalah 6 dan 7.
Anggota dari himpunan C dikurang A komplement irisan B. Jadi kita jabarkan dulu nih yang dikurungin. A komplement itu anggota A kan 2, 4, 6, 7. Karena komplement berarti sisanya nih 1, 3, 5, 8. Lalu kita cari anggota B. Anggota B yang ada di lingkaran B. 2, 3, 5, dan 6. Irisan berarti anggotanya yang sama nih. Kalau lambangnya seperti huruf N, berarti cari yang sama. Di sini. Yang sama angka berapa? 1 nggak ada pasangannya. 2 nggak ada. Berarti 3 dan 5. Jadi A komplement irisan B yaitu 3 dan 5. Karena kita ada lagi nih C dikurang hasil yang tadi, maka anggota C kan 1, 2, 3, 7, 8. Nih yang ada di lingkaran C. Kita cari selisihnya. Yang nggak boleh sama dengan si 3 dan 5. Berarti anggota C yang nggak sama dengan dia, kan yang irisannya kan 3. Berarti selain 3, 1, 2, 7, dan 8. Di jawabannya 1, 2, 7, 8. Jika diketahui bentuk aljabar seperti ini, maka koefisien dari S adalah, karena dia cuma nyarinya S, kita nggak perlu hasilkan yang selain S ya. Jadi cukup yang min 6S ditambah 9S. Ngutang 6, bayar 9 sama aja 9 dikurang 6. Berarti 3S. S itu variabel, berarti koefisiennya itu 3. Gampang kan? Bu Ani beli 8 kilo telur. Lalu masih tersisa 3 butir telur. Berarti yang kepake itu berapa dari si 8 telur itu? Nah, 8 kilo telur kita lambangkan dengan 8X. Jadi ini kira-kira semuanya 8 kilo misalnya. Ternyata tersisa 3. Berarti yang ini tuh berapa? Jadi bentuknya 8X tinggal dikurang 3. Jadi kita ketahuan nih sisanya ini. Maka yang 8X ini dikurang 3. Jadi yang B. Kan kalau ditambah berarti 8 kilo ditambah 3. Nah, sedangkan ini 8 kilo udah semuanya. Hasil kali dari 3X plus 5 dikali dengan 2X min 6. Ini X ya. Biar kita nggak bingung kalinya, maka ganti titik aja. Kita selang-seling nih, 3X dikali 2X, 3X dikali min 6, 5 dikali 2X, 5 dikali min 6. 3 dikali 2, 6. X kali X, X kuadrat. Jadi 6X kuadrat, 3 dikali min 6, min 18. Tinggal X-nya turunin. 5 dikali 2, 10. Gabungin X-nya. 5 dikali min 6, berarti min juga. Min 30. Maka udah sama nih penjumlahan dan pengurangan. Yang variabelnya sama boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Jadinya 6X kuadrat, ngutang 18, bayar 10. Berarti masih ngutang 8. Jadi 6X kuadrat min 8X min 30. Sebuah mobil pick up dapat memuat beban seberat 300 kilo.
Mobil tersebut membawa 2X dikurang 10 kilo telur dan membawa X plus 2 kilo minyak. Ternyata masih ada tempat sisa untuk membawa tepung. Jika berat tepung dinyatakan dengan S, maka S sama dengan, jadi S-nya itu dari beratnya tuh 300, karena kepake buat telur segini, dipakai juga buat minyak. Berarti kan dari 300 berkurang kan. Jadinya kita operasikan lagi nih. Pisah-pisahin ya. 300 min 2X, min ketemu min jadi plus 10, min X, min kali plus min, jadi min 2. Kita operasikan lagi, S sama dengan yang konstanta kita hasilkan dulu, 300 ditambah 10, kan 310. 310 dikurang 2, 308. Min 2X min X, berarti ngutang 2, ngutang lagi 1, berarti ngutang 3X. Jadi S sama dengan 308 dikurang 3X. Tentukan luas dari persegi panjang berikut. Karena persegi panjang luasnya itu panjang dikali lebar. Berarti luas yang ke-1, 2X-nya dikali dengan X. 2X dikali X, 2-nya tetap, berarti X dikali X, X kuadrat. Luas yang kedua, yang ini, panjangnya tetap sama, yang 2X, lebarnya 3. Maka 2X dikali 3, 2 dikali 3, 6. Karena X-nya sendiri, berarti tulis aja 1 nih X-nya. Jadi 6X. Luas ketiga, yang ini panjangnya 5. Lebarnya yang ini ya, X. Berarti 5 dikali X. 5 dikali X tinggal gabung, jadi 5X. Luas keempat, panjangnya sama, 5 juga. Lebarnya yang ini, yang 3. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke. Sebuah botol kapasitasnya 700 mili, lalu diisi air 450 mili dan ditambah sirup. Nah, operasi aljabarnya itu gimana? Tadinya dia botol kan 700, berarti 700 semua nih, semua dijumlahkan. Lalu yang 450 mili air digabung dengan sirup, berarti kan ditambah. Tinggal kita cari nih, sirup ditambah 450 mili. Berarti yang A. Nah, kalau yang lain dikurang, berarti kan nggak mungkin sirup dikurang airnya kan. Jadinya 700, berarti yang dijumlah. Sedangkan yang C sama D ini 50 mili. Dari mana 50 mili? Jadi jawabannya yang A. Pak Abdul memiliki tanah seluas 100 meter. Lalu diberikan kepada Ali. Ali punyanya X plus 16. Lalu Umar punyanya 2X plus 3. Bilal punyanya 3X min 15. Jadi digabungkan itu jadi 100 meter persegi. Kita jabarin lagi nih. Pisah-pisahin ya. Variabel-variabelnya dulu. Jadi X tambah 2X tambah 3X. Lalu 16 tambah 3 dikurang 15 jadi 100. 1 ditambah 2 tambah 3X. Jadinya 6X. 16 tambah 3 dikurang 15 jadi 4. Kita kurangkan 4, kurangkan 4. Jadi 4-nya di sini hilang, sini berkurang 4. 6X sama dengan 100 dikurang 4, jadi 6X sama dengan 96. Berarti 6 dikali berapa? 96.
Berarti X-nya sama aja 96 dibagi 6, yaitu 16 meter persegi. Kita cari selisih dari tanah Ali dan Umar. Berarti tanahnya Ali kan X plus 16. Kita masukkan nilai X yang 16 ke punya si Ali. Jadi 16 ditambah 16 sama dengan 32 meter. Lalu tanahnya Umar, kan punya Umar 2X plus 3. Berarti 2 dikali X-nya 16 ditambah 3. Jadi 32 ditambah 3 sama dengan 35 meter. Karena cari selisih berarti berkurang nih. Tanahnya Umar dan Ali kita kurangkan. Kita cari dulu ya, sebenarnya mau nyari yang Bilal biar nggak ketinggalan materi. Jadi kalau punya tanah Bilal itu 3 dikali 16 dikurang 15 sama dengan 48 dikurang 15, yaitu 33 meter persegi. Sebenarnya ini nggak usah, cuma buat tahu aja, punya Bilal 33 meter persegi. Nah, selisihnya berarti 35 meter yang punya Umar dikurang punya Ali 32. Jadi, selisih mereka adalah 3. Oke, panjang sekali. Sudut A, X plus 10. Sudut B, 2X minus 10. Sudut C, 2X plus 5. Karena segitiga jumlahnya 180, maka kita cari perbandingan dari sudut-sudut itu. Caranya sama kayak yang soal sebelumnya, dijumlahkan, lalu sama dengan 180. Kita pisahkan variabelnya jadi X tambah 2X tambah 2X, jadi 5X, 10 dikurang 10 kan habis, tambah 5, jadi 5. 5X plus 5 sama dengan 180, jadi 5X sama dengan 180 dikurang 5, karena di sini juga dikurang 5. Jadi habis, tinggal 5X sama dengan 175. 5 dikali berapa? 175. Jadi X sama dengan 35. Kita masukkan satu persatu sudutnya. Sudut A, X plus 10, berarti X-nya 35, ditambah 10 jadi 45. Sudut B, 2X min 10. 2-nya dikali 35 dikurang 10. Jadi 70 dikurang 10 sama dengan 60. Sudut C sama dengan 2X plus 5. 2-nya dikali 35 lalu ditambah 5. 2 dikali 35, 70. Ditambah 5, 75. Perbandingannya kita masukkan hasil akhirnya nih. Jadi A banding B banding C sama dengan 45 dibanding 60 banding 75. Kita sederhanakan ya, dibagi 15. Jadi 3 dibanding 4 dibanding 5. Cukup sekian pembahasan soal PAS. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.